Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan syukur dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad namun dia tidak berselawat kepadanya. Itulah sepelit-pelitnya orang, dedemit dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengajak kita jangan bersolawat sepotong. Apa itu salawat sepotong? Bersalawat kepada Nabi saja, tidak kepada keluarganya. Sehingga kita dianjurkan setiap memulai sesuatu bersalawat kepada beliau dan keluarga beliau. Sehingga dengan ucapan salawat itu yang sudah kita baca tadi, apa ucapannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika sholat orang bersalawat, kemudian tidak bersalawat juga kepada keluarganya, itu tidak sempurna dalam sholatnya. Kemudian dalam agenda kita hari ini yang tentunya tadi terkendala oleh hujan, insyaallah hujannya barokah ya. Amin. Apapun yang turun kepada kita, baik yang buruk, yang baik, apapun itu Allah sudah tetapkan dengan kadarnya masing-masing, dan kita harus berhusnuzon. Apapun yang terjadi pada diri kita, berapa rezeki kita, harus kita tetap husnuzon kepada Allah. Sehingga kalau kita memandang sesuatu, walaupun orang itu buruk misalnya, tapi kita harus tetap husnuzon. Mungkin besok dia akan berubah, mungkin besok dia akan jauh lebih baik daripada saya. Sehingga kita tidak menjustis atau memvonis teman kita orang yang buruk dan kita menjadi lebih baik. Karena penyakit itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Kalau kita mengingat kisah bagaimana iblis dulu, bagaimana angkuhnya ketika disuruh menyembah pada Adam, menyembah dalam sini yaitu sujud sebagai takzim, penghormatan kepada ciptaan Allah yang bernama Adam alaihissalam yang nantinya menjadi nabi dan khalifah di muka bumi. Kemudian ada sebuah pertanyaan, kenapa Allah itu tidak membiarkan kita selalu dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan saja? Kenapa Allah membiarkan kita melakukan suatu perkara yang tidak baik atau dosa misalnya? Karena Allah ingin kita ini selalu merasa berdosa, bahwa kita ini tidak sempurna gitu. Karena takutnya ketika kita menjadi orang yang sempurna, tidak pernah melakukan dosa dan sebagainya, nanti takutnya terjerumus pada sifat aslinya iblis itu, yaitu sombong, bahwa kita ini orang yang paling alim, orang yang paling baik. Sehingga kita harus tetap merendah diri. Kita ini bukan siapa-siapa, kita melakukan kebaikan, tentunya nanti kebaikan itu jauh dari kebaikan-kebaikan orang yang terdahulu yang sudah banyak melakukan kebaikan. Sehingga kita harus tetap tawadu, walaupun bagaimana kehidupan kita, kita harus merasa diri kita ini lebih buruk daripada orang lain. Sehingga kita akan hidup dengan tenang, aman. Apapun yang terjadi kepada kita, husnuzon selalu kepada Allah. Kita diberikan sepeda misalnya, sedangkan teman kita diberikan mobil dan lain sebagainya. Kita harus tetap bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita.